Berbicara soal draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejak disahkan 5 Oktober lalu, Saudara, mengalami perubahan halaman yang membingungkan publik. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan penyusunan draft Undang-Undang Cipta Kerja ini? Rekan saya Astrid Wibisono akan menyampaikan sejumlah fakta untuk Anda. Silakan Astrid. Terima kasih Radi. Saudara, unjuk rasa menolak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja masih terus terjadi. Soal substansi misalnya, buruh menganggap undang-undang ini tidak lebih baik dibandingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun ada pula masalah prosedural yang juga harus diperhatikan. Ada sejumlah draft muncul sejak sidang paripurna 5 Oktober hingga kemarin Senin 12 Oktober. Bahkan kemarin ada 2 draft yang beredar. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Kita bahas, Saudara. Yang pertama, paling tidak ada 3 draft rancangan undang-undang yang diedarkan ke publik sejak pengesahan di Badan Legislasi DPR. Waktu itu, rapat Badan Legislasi digelar Sabtu malam 3 Oktober. Ini bukan sesuatu yang biasa, Saudara. DPR rapat di akhir pekan. Ditambah cepatnya pengesahan rancangan dari Badan Legislasi ke sidang paripurna 2 hari kemudian 5 Oktober 2020. Nah, ini kata Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Aktas dalam rapat paripurna Senin lalu seperti dikutip dari laman kompas.com. Rapat 64 kali, 65 kali panja dan 6 kali timus timsin. Mulai Senin hingga Minggu dari pagi sampai malam dini hari. Bahkan reses melakukan rapat di dalam atau di luar gedung dari atas persetujuan pimpinan DPR. Nah, ini yang diucapkan oleh Supratman Andi Aktas karena begitu banyaknya undang-undang yang harus disatukan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Omnibus Law ini memang menyatukan 73 undang-undang, Saudara, yang terdiri dari 1023 pasal dan 7.197 daftar inventarisasi masalah yang ditimbulkan akibat penyatuan undang-undang. Masuk ke DPR, kemudian menjadi rancangan undang-undang prioritas DPR. Kenapa jadi prioritas? Iya, karena undang-undang ini memang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pertama setelah pelantikannya sebagai Presiden Oktober 2019 lalu. Draft undang-undang dikirim ke DPR pada 12 Februari 2020 oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani. Tebalnya ada 1028 halaman, terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Lantas draft pertama setelah pembahasan DPR diedarkan pada saat paripurna. Setelah persetujuan 7 dari 9 fraksi di Badan Legislasi DPR. Draftnya berjumlah 905 halaman. Sidang paripurna sendiri yang sedianya dijadwalkan pada Kamis 8 Oktober berubah, Saudara, jadi Senin 5 Oktober. Kebetulan sejak Sabtu 3 Oktober memang sudah ada rencana dari 2 konfederasi serikat pekerja, yaitu KSPI dan KSPSI yang akan menggelar mogok nasional dan demonstrasi saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada Selasa 6 Oktober sampai Kamis 8 Oktober. Namun rencana untuk berunjuk rasa persis saat paripurna memang meleset karena sidang dipercepat. Lalu ada draft kedua, Saudara, jumlah halamannya ini 1052 halaman. Beredar pada Sabtu dan Minggu, yaitu 10 dan 11 Oktober. Di halaman awal dalam draft tertulis tanggal 9 Oktober 2020. Nah, yang berikutnya ada draft ketiga muncul pada 12 Oktober 2020. Yang ini istimewa, Saudara, karena ada lampiran di halaman akhir untuk tanda tangan pimpinan sidang paripurna Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar. Nah, kata Sekjen DPR Indra Iskandar, inilah draft yang diserahkan ke Presiden. Menurut pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR punya waktu 7 hari kerja setelah pengesahan menyampaikan rancangan undang-undang ke Presiden. Jadi kalau sidang paripurnanya tanggal 5 Oktober, maka menurut Sekjen DPR Indra Iskandar, batas akhir pengiriman Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan adalah 14 Oktober. Nah, ini kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada kompas.com 12 Oktober 2020. Iya, draft itu yang dibahas terakhir yang surat 1035 halaman yang paripurna basisnya itu. Tapi kemudian itu kan formatnya masih format belum dirapikan. Setelah dirapikan spasinya, redaksinya, segala macam, itulah yang disampaikan Pak Aziz. Nah, sebagai catatan, draft yang dirapikan berasal dari draft 905 halaman yang diedarkan salah satu anggota Badan Legislasi dari P3, Ahmad Baidowi.
Kemudian mengutip anggota Badan Legislasi DPR, Firman Subagio dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari laman kompas.com 8 Oktober 2020. Artinya bahwa memang draft ini dibahas tidak sekaligus final. Itu masih ada proses-proses yang memang secara tahap bertahap ada penyempurnaannya. Jadi menurut Firman, sejak 5 Oktober setelah pengesahan rancangan menjadi undang-undang yang berubah adalah formatnya, bukan substansinya. Setelah draft dikirim ke Presiden, Saudara, jumlah halaman kembali ringkas, hanya 812 halaman. Draft ini beredar juga pada hari Senin 12 Oktober. Dengan halaman terakhir tercantum pengesahan dari pimpinan sidang paripurna 5 Oktober 2020, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Nah, lalu apakah setelah 812 halaman ini akan ada lagi draft-draft yang lain? Nah, yang jelas sebatas akhir pengiriman draft yang sudah disahkan DPR kepada Presiden adalah Rabu 14 Oktober 2020. Nah, Saudara, sekarang yang harus dilihat adalah isi sejumlah draft yang tersebar sejak paripurna 5 Oktober 2020. Kata Sekjen DPR Indra Iskandar dan Firman Subagio, anggota Badan Legislasi DPR, hanya perubahan teknis seperti salah ketik, salah spasi, dan huruf besar, huruf kecil tanpa ada perubahan substansi. Lalu pemerintah juga meringkas lagi jumlah halaman RUU menjadi 812 halaman. Pertanyaannya, dengan perubahan halaman yang begitu banyak, betulkah tidak ada perubahan substansi? Nah, kami akan lanjutkan pembahasannya besok. Jadi pastikan esok hari Anda menyimak Kompas Siang di Kompas TV Independen Terpercaya.